Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang jurnal yang baru dibuat dari dimana telah dirangkum dari 5 jurnal yang ada kemarin. Di sini saya akan membawa implementasi algoritma KNN dalam menentukan jurusan menggunakan metode Euclidean Distance berbasis web pada SMP Negeri 15 Palu. Jadi program ini dibuat, latar belakang masalahnya dikarenakan pelajar SMP itu bingung masa SMA itu pilih IPA atau IPS. Nah, oleh karena itu dibuatnya program ini untuk mengambil keputusan di mana mereka bisa tahu mereka masuk IPS atau IPA saat SMA nanti melalui nilai-nilai yang telah mereka kerjakan seperti melalui ujian dan lain-lain. Nah, di sini ada penelitian sebelumnya ini di mana setelah mengambil 5 jurnal. Nah, di sini saya taruh di penelitian sebelumnya. Nah, di sini ada kerangka pemikiran, di mana kerangka pemikiran itu melalui diidentifikasi masalah dulu, di mana masalah itu sudah ketahui, yaitu bingungnya pelajar, di mana dia menentukan jurusannya. Terus ada pengumpulan data di mana melalui wawancara oleh guru BK dan lain-lain, kemudian diobservasi, terus dianalisis data. Nah, analisis data. Nah, di sini ada tabel untuk basis datanya, untuk database-nya. Kemudian diproses data yang diterima dari para guru sudah dikirim sebelumnya, akan disortir terlebih dahulu. Ditakutkan adanya nilai yang kosong pada data yang sudah diterima, dikarenakan algoritma KNN sangat rentan dengan nilai kosong yang akan menghambat proses perhitungan. Maka dari itu didapatkan data dari 164 siswa yang mendukung kelas 9 atau 3 SMP, dan data itu akan digunakan untuk masuk ke proses perhitungan. Di sini analisis datanya, di mana pembagian data training, data testing, kemudian diklasifikasi menggunakan KNN, algoritma KNN, kemudian data testing terklasifikasi. Nah, di sini kemudian dibagi menjadi dua, data yang untuk dilatih, kemudian data untuk diuji. Nah, saya menjelaskannya secara cepat saja. Data uji sehingga menghasilkan data. Di sini ada hasil pembahasan. Nah, hasil pembahasannya itu proses bisnis berjalan. Nah, di sini bisa dilihat proses penentuan jurusan dengan KNN, di mana ada kuesioner dari wali kelas, kemudian memberikan hasil kuesioner KBK, menerima data dari wali kelas, memasukkan data yang sudah dapat ke dalam sistem, membuat hasil data yang didapatkan dari sistem, memberikan laporan ke wali kelas menerima data dari guru BK, wali kelas menginformasikan kepada siswa. Nah, di sini ada confusion matrix, merupakan salah satu metode yang umum digunakan sebagai metode evaluasi untuk mengetahui kerja model kualifikasi yang didasarkan kepada tingkat akurasi yang dihasilkan. Nah, di sini ada rumus akurasinya, di mana sensitivity dikali P per P tambah N ditambah specificity dikali N per P tambah N. Nah, di sini ada keterangannya, P itu positif, N negatif, TP true positif, TN true negatif, FP false positif, FN false negatif. Nah, di sini ada include distance, yang mana rumusnya itu dia DXY sama dengan pada ini. Pokoknya ini rumusnya, sampel data. X itu sampel data, Y yang diuji data testing dan atau data testing, I variabel data, D jarak, N dimensi data. Nah, sebagai contoh ini ada perhitungan di sini, di mana di sini ada perhitungan sehingga menghasilkan 9,17. Maka dari hasil di atas bisa dilihat tingkat kedekatan antara X dan Y adalah 9,17. Nah, KNN dengan menghitung Euclidean distance memiliki alur proses yang dapat dilihat di bawah ini. Nah, setelah ditentukan nilai, hitung jarak Euclidean antara uji dan semua data training, urutkan data yang mempunyai jarak, menentukan kelompok dan data hasil uji berdasarkan label mayoritas dari K tetangga terdekat. Nah, data yang digunakan ini, kemudian perhitungan algoritmanya KNN dihitung sehingga ditahu jaraknya. Kemudian ada kelas diagramnya. Ini kelas diagramnya diambil melalui Excel.
Nah, tampilkan program. Data pemrosesan ini akan menampilkan yang ada dalam program dibuat untuk mempermudah pengguna dalam melakukan perhitungan prediksi yang diinginkan. Nah, ini tampilan halaman utama. Kemudian pada tampilan ini diperlihatkan di halaman home screen halaman awal dengan jumlah data yang sudah masuk sekarang. Nah, ini tampilan data untuk menginput. Nah, ini tampilan untuk prediksi. Dia lulusnya, dia cocoknya di IPA atau di IPS. Nah, oke. Kesimpulan dari hasil penelitian implementasi sistem pendukung keputusan dalam menentukan jurusan menggunakan algoritma KNN berbasis web pada SMK Negeri 12 Palu. Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, maka penulis bisa menarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan nilai siswa yang sudah berada di bangku kelas 9 atau yang melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas. Sobat ingat, di sini saya menggunakan data dari 2020, bukan data terupdate tapi data dari 2020. Kemudian yang kedua, menggunakan data yang lebih banyak dan atribut yang lebih beragam akan lebih memperlihatkan hasil yang lebih banyak. Kemudian ketiga, data yang digunakan tidak boleh ada yang terlewatkan atau kosong, karena kelemahan dari KNN ini sendiri tidak bisa menghitung data yang tidak ada. Kemudian akurasi dari algoritma ini cukup tinggi, tergantung dari nilai K yang diberikan. Hasilnya hanya untuk membantu keputusan masuk berada pada siswa-siswinya masing-masing. Penelitian ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dengan sistem yang digunakan saat ini dan berdasarkan platform yang digunakan. Dengan demikian, tablet web dengan nilai-nilai yang para siswa miliki apakah dapat masuk ke SMA yang mereka inginkan nanti. Nah, seperti itu. Oke, demikianlah penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.